Kenapa sih saya kok masuk PKS? Karena saya melihat PKS ini partai yang paling konsisten terhadap garis perjuangan yang sudah ditetapkan oleh para founding fathers-nya. Konsisten. Ya, apa sih konsistennya? Yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kan itu disebutkan, saya udah baca ya. Saya memang menyarankan untuk mengusung isu tentang yang pertama kemandirian alutsista. Karena ini sangat penting menurut saya. Jadi isu yang menyentuh dari kepentingan pertahanan negara. Karena dengan kemandirian alutsista kita tidak tergantung lagi dengan negara lain. Kita punya anggaran besar sehingga bisa membuat sendiri. Memang memerlukan waktu panjang, tetapi kalau tidak segera didorong secara cepat, ya nanti akan tergantung terus gitu. Untuk itulah saya menyarankan PKS itu mengusung isu ini. PKS akan memperjuangkan serius kemandirian alutsista, itu yang pertama. Yang kedua, isu peningkatan kesejahteraan prajurit. Karena apa? Karena ya kalau menurut saya memang selama ini kesejahteraan itu ya cukup, tapi belum istilahnya memadai menurut saya, dihadapkan pada kebutuhan, terutama di daerah-daerah yang memang tingkat kebutuhan sehari-harinya itu mahal, ya itu sehingga harus ada peningkatan penghasilan. Termasuk dalam rangka kesejahteraan prajurit ini, pengadaan rumah-rumah dinas untuk para babinsa dan babin kamtipmas ya. Karena dari pengalaman saya waktu berdinas itu mereka belum ada rumah dinas. Bayangkan contoh misalnya kalau seorang babinsa yang dinasnya di pantai selatan Sukabumi misalnya. Di sini ada desa Ujung Genteng. Biasanya tidak hanya satu desa, biasanya satu babinsa itu membawai 2-3 desa. Sementara dia nggak punya rumah dinas di sana. Rumah itu dia tinggal dapat-dapatnya. Yang nginep di rumah di balai desa kan kasihan. Bukan masalah kasihannya, tetapi kadang-kadang tidak efektif, kurang optimal pelaksanaan tugasnya. Nah, di samping rumah dinas juga motor dinas. Sehingga menurut saya PKS perlu mengusung isu ini juga. Sehingga betul-betul sesuai dengan namanya Partai Keadilan Sejahtera, sehingga memperjuangkan kesejahteraan. Kan babinsa juga kan bagian dari masyarakat kita. Dikaitkan dengan semangat bela negara, ya memang dalam Undang-Undang Pertahanan Negara kan komponen pertahanan negara itu ada 3 ya. Komponen utama itu TNI, komponen cadangan itu Polri dan komponen cadangan ya, komponen cadangan yang memang direkrut dari sesuai dengan kriteria yang sudah disiapkan. Dalam hal ini PKS itu perlu untuk menjadi komponen cadangan juga, sehingga militansi untuk membela negara manakala ada dibutuhkan, ada mobilisasi umum bisa terdepan. Nah, ini bagus juga isu bahwa PKS itu siap untuk menjadi bagian dari komponen dalam bela negara. Ya saya bersyukur, yang pertama bersyukur sebagai warga baru di PKS diberikan amanah untuk di Dewan Pakar. Apa sih Dewan Pakar? Dewan Pakar kan artinya dari pimpinan PKS melihat saya secara individu itu punya paling tidak pengalaman, paling tidak terus bisa dijadikan referensi sehingga bisa berkontribusi untuk meningkatkan
perolehan suara PKS khususnya untuk menghadapi pemilu 2024. Kenapa sih saya kok masuk PKS? Karena saya melihat PKS ini partai yang paling konsisten terhadap garis perjuangan yang sudah ditetapkan oleh para founding fathers-nya. Konsisten. Ya, apa sih konsistennya? Yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kan itu disebutkan, saya udah baca ya. Jadi itu selaras dengan tujuan nasional Indonesia. Sesuai dengan tujuan nasional Indonesia apa? Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Jadi ini semuanya itu sudah sangat selaras sekali, sehingga setelah saya pelajari matang, wah ya udah, PKS paling konsisten. Saya ingin yang konsisten. Negara Indonesia itu perlu parpol yang konsisten terhadap garis perjuangannya, sehingga akan mencapai cita-cita tujuan nasional tadi.